Ada yang mati mendadak, ada yang jadi gila. Teriak-teriak lihat bola api, pedang dan tombaknya itu nggak bisa tembus nih kulit calon arangnya dan murid-muridnya. Mereka banyak yang punya perisai gaibnya. Akhirnya wabah itu pecah. Istilah Jawanya isuk loro sore mati, sore loros isuk mati. Dia punya kitab rahasia pemberian Betari Durga. Selama dia pegang kitab itu, dia immortal alias susah matinya. Jadi Barada nyusul rencana yang licik tapi cerdas. Kali ini gue mau ngebahas cerita yang menurut gue ini adalah Mother of Horrornya Tanah Jawa, tepatnya di Kediri, Jawa Timur. Kita mundur jauh ke abad 11, zaman Kerajaan Kauripan. Lo bayangin situasi desa Girah. Itu desa sebenarnya subur, tapi hawanya deadly. Gak ada orang yang berani lewat depan rumah namanya Calon Arang, yang biasa orang sebut Lea. Lah, Lea kan Bali bang, bukan Kediri. Sama Bali kan jauh, kok nyambung gimana? Nah, ini plot twistnya guys. Zaman dulu Jawa Timur dan Bali itu kayak kakak adik. Raja Airlangga sendiri yang tinggal di Kediri itu adalah darahnya Bali. Dan konon ilmu hitam Calon Arang ini dibawa pelarian Majapahit ke Bali. Eksodus besar-besaran ini terjadi sekitar abad 15. Pas Majapahit runtuh, banyak orang dalam istana yang kabur ke Bali bawa budaya dan naskah kuno ini. Terus di sana diabadikan jadi legenda Lea dan Ratu Rangda yang kita kenal sekarang di Bali. Jadi Calon Arang ini bisa dibilang Mother of Lea atau ibu dari sejarah perleaan. Calon Arang ini bukan janda biasa ya. Jadi dia ceritanya janda yang punya anak tunggal. Dia punya kitab ilmu hitam yang bisa bikin malaikat pencabut nyawa lembur guys. Jadi masalahnya bermula simpel banget nih. Masalah hati. Anaknya Ratna Manggali itu cantik parah, tapi nggak ada cowok yang berani ngelamar. Gini deh, bayangin, lo naksir cewek, tapi calon mertua lo bisa nyantet satu kampung cuma pakai satu kedipan mata. Ya, kalau lo mau sih. Calon Arang ngerasa dihina dan nggak main-main. Dia langsung panggil pasukan khususnya, dan di sini bagian serunya nih, yang jarang orang bahas detail. Murid-muridnya ini punya spesialisasi yang gila habis. Pertama, kita kenalan sama Lende dan Lendi. Lo jangan bayangin mereka kayak asisten rumah tangga ya. Mereka ini spesialis intelijen mistis. Tugasnya mata-matai desa. Jadi siapa yang paling lemah imannya buat dijadiin tumbal pertama. Visualnya mereka sering kelihatan menari di pinggir hutan pas maghrib ya. Gerakannya aneh kayak patah-patah, tapi bukan penyanyi dangdut nih. Terus ada lagi yang namanya muridnya itu ada namanya Guyang. Nah ini yang paling bahaya ya buat orang banyak. Guyang ini spesialisnya racun guys. Racun tapi di air. Di cerita kuno dia tugasnya naruh kutukan di sumur desa atau sungai. Jadi orang satu desa yang minum air itu paginya langsung muntah darah. Dia kerjanya senyap, tahu-tahu satu kampung lumpuh semua. Sekarang ada yang namanya Kelarung dan Gandhi. Kalau Guyang main air tadi, Gandhi ini main api dan asap ya. Dia yang bakar kemenyan nih guys, dicampur lemak mayat. Baunya busuk banget, kayak bau daging gosong gitu ya. Dan siapa yang nyium itu, besoknya badannya panas tinggi kayak kebakar dari dalam. Dan ada lagi nih yang paling brutal nih ya, itu namanya Weksirsa dan Mahisawadana. Tugasnya mereka fisik banget ya, bongkar kuburan nih ya, bongkar kuburan buat ritual Calon Arang. Mereka butuh mayat segar. Jadi dua orang ini tiap malam gali kuburan pakai tangan kosong, lalu menyeretnya keluar. Jenazahnya diseret keluar, lalu dipotong-potong buat persembahan ke Dewi Durga. Gila, kebayang nggak sih ngerinya kalau lo lagi ronda malam-malam terus lihat mereka lagi nyeret mayat gitu ya. Puncaknya nih guys, pasukan ini kumpul di Setra Gandamayu. Ya, di mana Setra Gandamayu ini adalah tempat atau kuburan gitu ya. Ini markas besarnya. Di sini mereka ngelakuin ritual yang namanya pesta mayat. Calon Arang berdiri di tengah, muridnya ada yang nari gitu ya, ada yang nggak pakai busana, juga ada yang pakai kain lusuh sambil nginjek-nginjek mayat yang dicuri tadi guys. Darahnya terus ada di mana-mana gitu ya. Di momen ini mereka bertransformasi menjadi Leak atau Rangda. Rambut memutih panjang sampai kaki, taringnya keluar, lidahnya menjulur panjang sampai ada apinya. Usus mereka bergelantungan keluar ya. Mirip
ada di Kalimantan ya. Mereka terbang guys, terbang ya, mencari mangsa ke pusat kota Kediri. Nah, Raja Airlangga sempat kirim pasukan nih. Loh, jangan salah, tapi apa daya pasukan elit kerajaan ngelawan hantu yang kalah telak. Prajurit yang dikirim ke sana pulang-pulang tinggal nama. Ada yang mati mendadak, ada yang jadi gila. Teriak-teriak lihat bola api, pedang dan tombaknya itu nggak bisa tembus nih kulit calon arangnya dan murid-muridnya. Mereka banyak yang punya perisai gaibnya. Akhirnya wabah itu pecah. Istilah Jawanya isuk loro, sore mati. Sore loros, isuk mati. Jadi pagi sakit, sore meninggal. Sore sakit, pagi meninggal. Mayat numpuk di jalanan Desa Gira sampai Kediri. Nggak ada yang nguburin karena tukang gali kuburnya udah mati duluan ya. Burung gagak di mana-mana, suasananya benar-benar chaos dan putus asa. Itu babak awal dari teror calon arang, kekuatan sakit hati seorang ibu yang dikombinasikan sama ilmu hitam. Hasilnya adalah genosida gaib. Selanjutnya gue bakal ceritain gimana caranya satu orang suci yang namanya Empu Barada melawan kegilaan ini pakai strategi yang pintar banget. Bukan pakai adu otot atau adu otak. Oke guys, lanjut ya. Jadi situasinya Kediri udah chaos parah ya. Raja Airlangga pusing 7 keliling. Pasukan fisik udah bantai habis ya sama lembut ini. Di saat genting inilah muncul satu nama. Namanya Empu Barada. Orang ini bukan sembarang pendeta, jadi dia ini grandmasternya ilmu putih ya. Satu-satunya orang yang level kesatiannya setara, bahkan mungkin di atas calon arang. Tapi Empu Barada ini orangnya bijak banget. Dia tahu kalau dia langsung nyerang head to head ke Desa Giro, korban rakyat bakal makin banyak. Jadi calon arang itu saktinya udah nggak ngotak. Dia punya kitab rahasia pemberian Betari Durga. Selama dia pegang kitab itu, dia immortal alias susah matinya. Jadi Empu Barada nyusul rencana yang licik tapi cerdas. Bisa dibilang ini misi spionase atau mata-mata zaman dulu ya. Dia manggil murid kesayangannya Empu Bahula. Empu Bahula ini ganteng, kalem, tipe cowok idaman lah pokoknya. Misi dia satu, nikahin anaknya calon arang si Ratna Manggali. Gila nggak tuh strateginya? Lu nikahin anaknya biar kita bisa masuk ke lingkaran dalamnya. Empu Barada setuju demi nyelamatin kerajaan. Jika cerita dia lamarannya diterima, saking senengnya kewaspadaan calon arang menurun drastis nih. Pesta nikahan digelar 7 hari 7 malam. Kemudian calon arang yang tadinya nyeremin mendadak jadi mertua yang baik nih. Dia nggak sadar nih. Ratna Manggali juga seneng banget. Akhirnya dia ngerasain cinta ya. Tapi dia nggak tahu kalau suaminya itu bawa misi rahasia. Setelah nikah beberapa lama, Empu Bahula mulai melakukan aksinya pas malam-malam. Dia ngorek info dari istrinya. Dia nanya, "Dinda, kok ibu sakti banget sih? Apa rahasianya?" Karena udah cinta buta, Ratna Manggali cerita kalau ibunya punya kitab sihir yang selalu dibaca tiap malam ya. Dan kitab itu disimpan di tempat keramat guys. Suatu malam pas calon arang lagi tidur, Ratna Manggali atas bujukan suaminya ambil kitab itu. Kitab itu diserahin ke Empu Bahula. Begitu dapat barang buktinya, Empu Bahula langsung kabur guys. Dia lari ke Empu Barada bawa kitab sakti itu. Nah, pas calon arang sadar kitabnya hilang dan mantunya kabur, murkanya bukan main guys. Dia ngerasa dikhianatin sama anaknya dan mantunya sendiri. Dia langsung ngamuk di Desa Giro. Dia datang dan tantang tuh Empu Barada buat duel 1 lawan 1. Empu Barada datanglah ke Desa Giro. Dia nggak bawa pasukan ya, dia datang sendiri. Disinilah battle legendaris itu terjadi. Calon arang ngelepas semua ilmunya, dia berubah jadi Rengda yang bisa dibilang leak gitu ya, ratu para leak. Wujudnya seperti raksasa, tinggi, gimbal panjang ya. Tapi guys, Empu Barada udah pegang kuncinya. Dia udah baca kelemahan calon arang dari kitab yang dicurinya tadi. Nah, Empu Barada cuma ngapalin mantra suci yang ngeluarin cahaya putih yang silau banget. Serangan api calon arang mental semua guys. Akhirnya dengan satu serangan pamungkas, Empu Barada bisa menetralkan ilmu hitam calon arang. Nah, bukan dibunuh sadis jadi ya, tapi diruat dan disucikan. Calon arang jatuh, wujudnya seram hilang gitu ya, meninggal dalam keadaan yang lebih damai. Nah, jadi jenazah calon arang akhirnya disucikan biar nggak jadi hantu gentayangan lagi. Nah, begitulah guys. Akhirnya dari teror yang bikin kerajaan Kediri hampir punah,
Dari cerita ini kita belajar jangan macam-macam sama hati seorang ibu, apalagi kalau ibunya punya ilmu hitam. Serem banget guys. Oke, segitu dulu cerita sejarah mistis kali ini. Menurut kalian ya tindakan Purbaulah manfaatin Ratu Manggali itu jahat atau pahlawan guys? Tulis di komen ya.